Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam bersama dengan saya Ifda Afifah dari kelas A5A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Malang. Jadi kita akan membahas jenis-jenis sumber daya alam beserta dengan contohnya. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya apa saja jenis sumber daya alam itu? Jadi, jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan letak. Sumber daya alam berdasarkan letak ini ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama, di atas permukaan bumi, yaitu merupakan sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi. Contohnya adalah udara dan juga sinar matahari. Kemudian yang kedua berada di permukaan bumi, yaitu sumber daya alam yang ada di permukaan bumi atau di sekeliling kita. Misalnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya yang ketiga berada di bawah bumi, yaitu sumber daya alam yang ada di bawah atau di dalam bumi. Contohnya apa saja ya? Contohnya adalah minyak bumi, tembaga, batu bara, gas alam, dan yang lainnya. Jenis sumber daya alam selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada 2 macam ya teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama yaitu dapat diperbaharui. Jadi bila sumber daya alam jenis ini sudah terpakai, maka manusia masih dapat berusaha untuk mengembalikan sumber daya alam tersebut. Nah, contohnya adalah tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, dan juga sinar matahari. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak dapat diperbaharui. Jadi bila sumber daya alam ini digunakan secara terus-menerus akan habis ya teman-teman. Manusia tidak dapat mengusahakan untuk membuat ataupun memperbaharuinya. Contohnya adalah minyak bumi, emas, timah, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, jenis sumber daya alam yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Sumber daya alam jenis ini memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam yang dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cara peternakan, pertanian, dan perkebunan. Contoh dari sumber daya alam biotik adalah tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik terbentuk secara alamiah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk kembali. Contoh dari sumber daya abiotik ini adalah barang tambang seperti emas, batu bara, dan juga mineral. Selanjutnya yang ketiga adalah sumber daya lingkungan. Sumber daya lingkungan merupakan perpaduan antara sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Contohnya apa saja ya? Contohnya adalah ekosistem hutan, ekosistem laut, pegunungan, dan lembah. Selanjutnya, jenis sumber daya alam yang terakhir atau yang keempat adalah sumber daya alam berdasarkan jumlahnya, yaitu sumber daya alam yang mudah didapat dan
dan sumber daya alam yang sulit didapat. Sumber daya alam yang mudah didapat yaitu sumber daya alam yang relatif mudah dan banyak ditemui di daerah-daerah. Contohnya adalah udara, tanah, air, dan sinar matahari. Selanjutnya, sumber daya alam yang sulit didapat, yaitu sumber daya alam yang relatif sulit untuk ditemui karena persebarannya yang terbatas. Contohnya adalah gas alam, batu bara, minyak bumi, besi, dan yang lainnya. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini adalah udara, air, serta sinar matahari merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan secara langsung. Selain itu, ada juga sumber daya alam yang perlu kita olah dahulu untuk dimanfaatkan oleh teman-teman, seperti daging yang berasal dari hewan, misalnya hewan sapi. Nah, daging sapi tersebut dapat kita olah dengan cara dimasak sebelum dimanfaatkan sebagai makanan. Kita juga mengetahui bahwa barang tambang seperti gas alam, batu bara, besi, minyak bumi, emas, dan barang tambang lainnya merupakan sumber daya alam yang sulit didapat dan tidak dapat diperbaharui. Baik teman-teman, cukup di sini pembelajaran kali ini. Semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih. Created using Powtoon.